Ini istrinya Pak. Ayo di dalam aja. Istrinya? Jangan nambah. Oh, alah, iya ini istrinya. Iya. Ini anak. Ini cucunya. Oh, ini cucu-cucunya. Ya, adiknya aja. Adiknya. Ibu asalnya mana? Jakarta, Pak. Oh, Jakarta ya. Ini anak nomor 1 nih, Oh, Pak. anak nomor 1. Gimana caranya orang Jakarta jadi tinggal di sini dulu? Bluebird dapat. Oh iya, dulu sih perumahan ini banyak kan yang tinggal di sininya satu sopir taksi, Iya. 2 ojek sepeda, 3 sopir bajai yang dari Jakarta ya. Dulu perumahan sini dulu itu kebanyakan. Metro Cikopo. Iya. Iya, saya ingat saya kan pernah bupati sini. Iya. Iya, dulu Bapak pernah sepedahan ke sini. Oh iya, pernah ya. Ya kan Oh, dari iya. zaman Bapak jadi bupati. Dari Ah. wakil. Wakil. dulu. Wakil. Wakil. Iya, karena perumahannya ini didirikan waktu masih Menteri Perumahannya Kosmos Batubara. Era Pak Harto dulu. Ya Bu ya. Jadi Ibu pindah sini, ngambil perumahan sini tahun berapa? 2000 ya kita pindah. 2000. Oh ya, berarti sebelah sininya ya. Iya. Ya, udah masih deket-deket ke era Pak Harto, 99, 98. Gitu, 2000. Oh, nggak apa-apa, kuat. Punya anak berapa? 2, Pak. 2. 2. Tapi Ibu masih anak-anak ya? Soalnya giginya kan ompong masih sama dengan Nia. Oh, iya ya, Pak. Iya, anaknya 2. Yang paling besar Ini. Iya, Pak. ini. Oh, yang kedua ini. Iya. Ini punya cucu. Cucu. Semuanya tinggalnya di mana? Ini Jakarta. Kalau saya di Jakarta. Jakarta. Jakartanya mana? Di Cipayung, Pak. Oh, di Cipayung. Ibu? Di Pucung. Pucung Karawang. Iya, di Kota Baru 3. Oh, suaminya orang Karawang. Suami orang Dauan. Iya, Karawang. Jadi bapak tuh namanya siapa? Pak Adi Saputra. Oh, ibu lagi masak ya? Ke hidung kena. Iya, Pak. Lagi goreng ikan asin ya? Habis lah dimatiin. Oh. Enggak. Namanya Adi Saputra. Iya. Pekerjaannya masih nyopir nggak? Udah enggak kan Sejak Covid ya. Covid. Sejak Udah COVID, nggak bawa lagi Bluebird. enggak Ya, soalnya saya teman-teman Bluebird banyak banget. kan Covid jadi nggak dapat uang mulu, Pak. Pulang Pulang. pensiun. Oh, juga. akhirnya berhenti pensiun. Berhenti. Ada pensiunannya nggak? Pensiun sekaligus dong, Pak. Sekaligus pesangon. Sangon, iya. Soalnya saya kalau Bluebird tuh sering kemana-mana naik taksi Bluebird. Bluebird. Tapi saya bukan sponsornya. Hari ini Pemprov Jabar punya kerjasama Trans Jabar, angkutan di wilayah Kota Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Sumedang. Itu kerjasama Damri sama Bluebird. Gitu. Umurnya berapa Bapak ini? Bapak 66. Iyalah masih muda ya Bu ya. 66. Udah lah, Pak. Ya? Ketua juga. 66 masih muda Bu. Ada yang 66 masih punya bininya 21 tahun, ada. Ah, 66 ada masih muda. Kalau 100 baru tua. Kayak udah nggak ada tuh, Pak. Yang 100 masih Itu ada. zaman itu kan. Zaman sekarang masih yang 100 masih ada. Ada, saya udah ketemu yang 107 tahun masih minum kopi, masih merokok. Ya kan, ketika ditanya apa yang membuat umurnya 100 tahun lebih, kata dia hidupnya tanpa pantangan. Salah satu yang tidak dia pantang adalah kawin 27 kali. Itu kata dia. Ini ada kakek mungkin sekarang udah meninggal. Di video saya ada. Nah, sehari-hari Bapak ke masjid. Ya, marbot. Emang beduknya ada di masjid? Enggak ada aja doang, Pak. Ya, marbot itu kan biasanya mukul Iya, beduk nggak ada beduk yang sama nggak ada. azan. Beduknya nggak ada. Langsung azan. Langsung azan. Langsung azan. Iya. Kenapa nggak pakai beduk? Apa deh kayak bisa aja. Oh, nggak kebeli kali ya? Iya kan, Pak. Nanti Bapak yang beli. Marbot. Marbot nggak dapat asuransi nggak di sini? Pemdanya. Kemarin diajuin, kan Bapak ikut BPJS Nah, ketenagakerjaan itu yang saya maksud. Iya. Sudah dapat? Lagi diajukan Lagi kemarin. diajuin kemarin. Oh, baru persyaratan. proses. Iya, Kan kita persyaratan. juga kerjasama nih sama Pemda-Pemda, Iya. sebagian dari provinsi, sebagian dari kabupaten. Di antaranya selain Linmas, RT RW, Bamusdet, LPM, itu marbot. Dapat asuransi. Jadi belum ya? Belum sempat. Iya, Itu baru kemarin BPJS diminta juga bayar bulanan, persyaratannya. Pak. Oh, oh. Yang sebulannya 16
15.000. Sendiri bayar. Sendiri. Oh. Jadi belum sempat asuransi ketenagakerjaan, baru ngajuin. Iya, kemarin dari desa ada yang minta persyaratannya mana BPJS. Kapan itu? Kemarin. Pas kan Bapak kejadian hari Kamis. Oh, berarti dapet. Jumat baru Ibu ditanya Bapak punya BPJS Ketenagakerjaan nggak, disiapin ya Neng persyaratannya gitu. Nah itu Bapak dapet nggak ya? Nah itu belum tahu lagi. Soalnya kan kalau prosesnya. RT RW Linmas kan dapet nih. Siapa tahu Bapak dapet, ya kan? Lagi diusahakan. Kemudian tiap hari. Pokoknya 5 waktu azan. Iya. Iya, kalau pagi Ibu beres-beres. Bu punya rekaman azannya nggak kalau Bapak azan? Ya, nggak punya. Nggak pernah direkam sih ya? Iya. Oh, azan ya? Oh, jadi dari sini ke masjid, Iya. azan, terus ikut sholat, balik lagi. Balik lagi. Ke masjid, azan, ikut sholat, balik Iya, lagi. gitu aja tiap hari. Ada berapa marbot? Ini sama Ibu saya berdua. sama saya sama bapak saya, Pak. Ibu suka azan di masjid? Ini Pak, bagian bagian ngepel. Oh, bagian ngepel. Ya. Bagian bersih-bersih. Iya, Kalau ibu suka pagi-pagi bersihin bersih. masjid. Iya. Pokoknya dua-duanya deh. Iya. Mengisi hari tua. Tua. Iya. Iya, sekarang nggak ada anak-anak. Anak-anaknya punya rumah sendiri. Jadi karena sepi, lebih baik jadi marbot masjid. Ibu Iya. bagian ngepel di masjid. Ini orang-orang baik ya. Iya, bagi- Nah, kemudian peristiwa terjadi kapan? Kemis siang. Berarti kan sekarang Minggu nih. Iya. Sabtu, Sabtu. Jumat 2 hari yang lalu. Iya. Kemis siang berarti ini hari yang ketiga dong. Iya, Pak. Iya, Di sini ada tahlilan biasa ada. tradisinya. Iya, ada. Nah, kemudian Kemis siang. Bukan subuh. Siang, Kamis Pak. siang. Kamis siang. Mau Bukan mau- subuh setelah sholat subuh, bukan. Bukan. Siang jam berapa? Jam 12 kurang itu bapaknya berangkat. Oh, mau ke masjid. Mau ke masjid. Oh. Itu kejadiannya sebelum adzan, sesudah adzan. Sebelum Sebelum adzan. Iya, kalau- Bapak ke masjid. mau Terus azan. mau adzan duhur kan? Azan duhur. Terus Mau azan duhur. Kan berangkat tuh, Pak. Berangkat Heeh. dari Bu RW. Heeh. Bu, ada orang digebukin katanya gitu, Pak. Oh. Terus saya kan nyarilah ke masjid. Mm-mm. Dilihat saya mah kok ada orang gebukin. Saya nyari bapak saya kan, Pak. Nyari suami. Ya, nyari suami saya. Takut kenapa-napa. Takut kenapa-napa kan, soalnya pas waktu ajan. Heeh. Pas saya lihat emang ada itu orang lagi digebukin, Pak, tapi dibacok itu pakai samurai, Pak. Heeh, terus Ya saya kan nggak sangka kalau itu suami saya. oh, ibu nggak nyangka. Nggak nyangka, Pak. Karena Oh. Tapi Bapak motornya Bapak ada, tengkurap. lagi Tengkurap. tengkurap Ibu begitu. ngeliat motor, itu Ngeliat motornya ada, tapi bapak Heeh. suami saya Bapak nggak pakai ada. motor ke masjidnya? Motor. Enggak Iya. kan? pakai. Kan dekat. Panas kata bapak. Panas. Iya, dia suka pakai motor Oh, gitu. kan dekat. Ya malah Iya. udah tua kali Pak Udah jadi. tua, Oh, Mas. Jangan karena iya. panas ya, Pak. Ya udah saya lihat ada orang, oh nggak ada bapak saya. Saya nyari itu ke pintu, Pak. Udah saya, Ibu lihat ada yang dibacok itu di situ. saya ngeliat sendiri, Pak. Nggak ngejerit. Ya saya ada orang mau lewat itu minta tolong, tapi saya minta tolong lari malah Karena kabur karena dia dikejar. takut, Pak, mungkin Oh. karena kan bawa samurai dia juga Oh, takut. jadi Pak. orang sebenarnya ngelihat dia bawa samurai. Iya. Tapi semua orang yang lewat takut. Iya, Iya. jadi yang lihat Itu kejadian. problem di kita ini Iya. sekarang takut terus. Iya. Nah, terus Ya saya lari itu ke pintu sebelah, longkok nggak ada. Ya saya turun, heeh. saya ke tetangga dia tuh keluar, Pak, dari pintu yang Orang keluar, itu? orang, si Heeh. pelakunya. Ya saya diri situ udah keluar, saya masuk ke tetangga itu, Rumah tetangga. masuk lagi, Pak. Dikejar. Saya Dia dikejar. dikejar. Oh, Ibu. ibu dikejar sama dia. Dikejar sama Heeh, dia. terus Yang tuan rumah masuk ke kamar, saya lari ke belakang, Kamar kamar mandi. mandi itu. kamar mandi siapa? Yang orang yang Namanya saya depan. ngumpet itu, Pak. Namanya Bu Agus, dia Di rumahnya di rumah pinggir. Ibu ngumpet di rumah Bu Agus. Iya. Nah, terus Ditendang itu pintu. Ibu masuk ke Saya kamar kamar mandi. tendang, saya masih di belakang pintu, Pak. oh, ibu termasuk yang diancam dibunuh. Ya Iya, mungkin kalau Karena dia saya kenal keluar, dia Pak. istri dari Pak Adi. Heeh. Kalau terus? saya mungkin keluar ya saya mungkin ya. Iya, juga. terus ibu dikejar juga. Iya. Jadi dia ibu kesana lagi, dia ngelihat ibu ngejar ibu. Iya. Iya, mungkin. Ibu ngelihat si bapaknya sudah Nggak meninggal. tahu pada saat itu belum tahu. Nggak kalau tahu. bapak. Nggak nyangka bapak. Iya, Nggak nyangka. Oh, terus Ya udah saya dulu kejar, ya. ngumpet, ditendang. Kamar mandi. Dia lari, kok kagak ada orang yang nolongin saya, nggak ada yang manggilin saya. Mm-mm. Terus saya keluar. Mm-mm. Di luar ya saya masuk ke rumah Bu RW, nanyain itu mana tuh bapak, suami saya mana? Nggak tahu juga, tuh ibu-ibu pada
Udah pada datang? Iya, manggilin itu. Kata tuh bapaknya gitu. Cincang, ada orang masjid Oh. cincang. Terus ibu lah akhirnya lari ke masjid. Udah Saya keburu pingsan. Pingsan. Nah, kan habis ngalamin dikejar. terus Kemudian lukanya di mana aja? Kayaknya Jadi nggak tahu lah, ibu Pak. kita semua dirahasiakan, nggak ada yang Oh, nggak ngelihat tahu bapak. ya Iya, lukanya cuma di mana. Ibu dikabarin Terus bapak kemudian ibu kenal wajah orang itu. sangat Ada kenal kecil. Pak. Hah? tetangga Sangat dari kenal. Itu tetangga rumah di sini. Iya, yang tadi Yang bapak lewatin masjid, samping masjid. Yang rumahnya di Polis Iya, Lain. betul. Oh itu. Umur berapa? Dia lahiran 7 tahun 99. 99. Oh jadi ibu kenal. Di kecil ya Bu tetangga. Sehari-hari kerjaannya apa? Nggak kerja dia, Pak. Nganggur. Namanya siapa? Fajar Sugama. Fajar Sugama. Orang mana asalnya? Ya karena orang sini pada pindah-pindah semua Pak, jadi semua di ada. sini nggak ada yang asli orang sini. Oh. Jadi waktu kecil memang beliau pindahan dari mana, kita Oh, pindah ke datang sini. datang pergi lagi kalau rumah di sini begitu ya. Iya. Oh, ibu yang termasuk yang netap. Iya, beliau juga netap di Natap. sini. Cuma sempat Karena SMP di sini, SMK di sini kerja aja, pas kerja beliau kan kalau kerja merantau gitu. Enggak, Pak. artinya dulu kan pindahan ke sini. Nah, Iya. waktu pindah ke sini dia asalnya mana orang tuanya? Nah, itu kurang kita tahu kurang ya. tahu. Tapi kelahiran di sini. Enggak lahir di sini. Jadi dulu dia masih kecil gitu. pindah ke sini. Oh, jadi pindah ke masih sininya kecil. masih kecil. Iya, Artinya pindahan luar. Iya. Sama-sama kerja di Jakarta orang tuanya. Dulu Enggak, bapaknya dulu waktu dia masih kecil tuh pedagang jamu herbal Pak di Jatinegara. Oh iya, artinya Jakarta kan. Iya. Pedagang jamu herbal di Jatinegara. Iya. Bapaknya, ibunya Ibunya kemarin mah kerja jadi ngasuh lah anak. ART. Oke. Terus kemudian sekarang apa katanya yang menjadi penyebab dia itu kok sampai tega Ya, nggak tahu menghabisin? ya, Pak. Katanya kan kalau cerita kan dia sakit hati Iya. karena pernah ada ucapan yang tidak mengenakan di katanya. Iya. Nah, ibu barangkali tahu selama ini apa problemnya? Nggak ada. Kalau Pak, kita perasaan tanya ke banget. Bapak sih, Bapak Nggak ada. merasa nggak pernah, karena kan dia juga pernah datang ke sini Pak sebelum peristiwa kejadian. itu bawa golok, ngancem Bapak gitu. Oh, sebelum kejadian pernah datang? Iya sudah Waktu pernah sudah berapa tahun ya, setahun. setahun yang lalu. Oh, jadi setahun yang lalu Puasa. pernah ngancam juga? Iya gitu. Kalau kalau kata bapak-bapak yang lain sih setelah kita tanya-tanya mungkin dia pernah ditegur pas bawa air. Bapak saya kan marbot, dia suka ngambil air di masjid gitu ya. Mungkin karena bapak sudah ngepel atau apalah, mungkin ya agak ditegur gitu. Ya, nggak Tapi tahu cuma juga sebatas itu kata bapak-bapak yang lain pernah saya tanya. Cuma nggak pernah ada konflik lain gitu. Ya, Cuma mungkin pas hal-hal kecil ya. kecil. Nah sempat di sini bawa golok, terus pergi lagi ya Bu, goloknya dibanting, tapi bapak saya ngedengar bunyi besi kena tiang listrik ting gitu ya, pas dilihat golok gitu. Oh. Terus nggak lama dia balik lagi Besoknya- minta maaf, besoknya besoknya minta maaf. Nah gitu, tapi bapak tuh ngerasa biasa aja ya kan, Iya, kita yang ngadengnya namanya juga anak was-was, kecil ya, Pak Pak, nggak yang apa-apa begitu, itu kayak gitu, gitu. lapor nggak, udah biasa. Setahun yang lalu tuh ya? Iya. Tahun yang lalu. Artinya dulu pernah ada ancaman. ancaman. Iya. ya. Nah, kemarin-kemarin sebelum kejadian pernah nggak dengar ancaman? Enggak. Nggak pernah, malah ada kata orang-orang di sini masalahnya sama orang lain. Kan sempat dia dilaporkan ke desa karena sempat ngeganggu rumah-rumah penduduk sekitar sini Yang kayak Pak belakangnya Agus. banget, Pak. Yang belakangnya banget suka dilemparin kotoran tiap malam-malam. Dia ngalamin depresi Gitu nggak? ya. Nah, itu Nggak kita tahu juga juga itu, kita. Pak. Oke. Gitu. Terus kemudian suka mabuk? Enggak. Enggak sih. Kayaknya enggak. Tapi dia jadi kayak neror gitu, termasuk ke rumah kita juga ya Bu. Beberapa kali tuh kayak ada Sebulan yang cairan lalu di kita tangga. disiramin air kotoran gitu Pak. Oke. Iya. Nggak mungkin orang kalau nggak minum atau makan pil. Nah, nggak tahu Begitu. Kita nggak tahu soalnya penyendiri sih Pak. Iya, Dia nggak bisa dia Dia interaksi. ngalamin depresi. karena kan orang tuanya kerja ya Pak, jadi Mm-mm. dia orang tuanya itu ibunya hanya datang di Sabtu sama Minggu. Tapi kan udah gede, bukan anak-anak. Nah, makanya. Umur 27 tahun sudah nggak butuh lagi orang tua. Iya. Tapi kan kalau mungkin dalam kondisi tertentu ketika tidak ini atau yang nggak tahu ya Pak. Belum nikah? Sudah punya anak. Iya Bu, udah orang tua, Enggak, ya. nggak bisa lagi dikaitkan dengan kasih sayang Sayang, gitu. ya, iya, makanya Iya kan? Karena dulunya kasih sayangnya cukup kan, orang tuanya ada dua-duanya kan. Terus yatim sih Nggak waktu ada, itu beliau. bapaknya udah. Umur berapa yatim? Masih kecil ya Bu kayaknya ya. Kecil ya. Masih kecil terus. Oh, tahu juga. dia Iya, pernah Pak. nikah Pernah nikah. sama orang mana? Nggak tahu deh. Purwakarta apa mana ya? Terus bercerai ya. Oh, terus cerai lagi punya anak.
Iya. Anaknya di mana? Sudah bawa istrinya. Oh, cerai pisah ya. Iya. Berarti dia di rumah sama ibunya. Iya. Berdua aja. Berdua aja. Ibunya sekarang masih kerja. Kemarin sih masih. Kemarin sih dipanggil tapi nggak tahu nggak kesini setelah Pas kejadian penangkapan ditelepon. polisi mah masih ada ya. Iya. Ya artinya kan dia sering meneror orang, Iya. ya kan? Ngelempar pakai kotoran, Iya. ngelempar rumah. Kan harusnya kan orang yang sudah sering neror begitu ditangani. Nah, itu Waktu tadi itu ya kita sempat ya ada udah, Pak, dapet udah dilaporin. ceritain ya. Hah? Udah dilaporin. Dilaporin ke Pak RT yang terkait dengan kasus Pak Agus itu Pak, yang Heeh. dia sering dilemparin. Jadi Pak Agus kan lapor ke Pak RT, kok dia sering diteror seperti ini. Heeh. Kemudian dipanggil gitu ya, orang tuanya nih anaknya begini, tapi ibunya bilang mana buktinya, mana buktinya Harusnya gitu. segera dibina. Nah akhirnya Pak RT bilang, Pak RT kami, Pak Jul bilang, akhirnya mereka siskamling tuh malam-malam dan Heeh. ketahuan pada saat itu. Ketahuannya apa? Ketahuan dia nimpuk gitu ya, ketangkep. Nah akhirnya dirembukin di rumahnya. Nah memang hasilnya waktu itu harusnya dibina, tapi pas ibunya itu disuruh ke dinas, katanya dia tidak mau ibunya gitu. Iya, kalau saya sih setiap gejala itu harus dideteksi dini dan ditangani. Kalau saya sih menurut saya ini kayaknya ngalamin depresi. Gitu. Kemarin Kalau baru laporan juga mau udah ngalamin tes depresi lagi harusnya ya. segera dirawat. Itu segera dia. Soalnya kan orang ngebunuh tiba-tiba, Iya. samurai. Berarti kan orang depresi. Iya. Terus juga di medsos bilangnya bapak saya nyadap 3 Iya, itu HP Pak, yang benar. Ya makanya kan itu depresi. gitu. Iya, Bapak saya bisa membuli katanya. nyadap Jadi kita membuli. juga jadi kayak Jadi kena gimana ya, Artinya Pak? dia berhalusinasi bahwa dirinya itu dalam ancaman, Iya. bahwa dirinya itu dalam tekanan, bahwa dirinya dalam hinaan. Berarti itu problemnya. Harusnya segera ditangani. Itu nanti ya buat seluruh warga Jabar dimanapun berada, kalau ada segejala seperti ini cepat udahlah serahin ke saya rawat dulu. Itu, ya kan, Bu? yang nggak ada korban lagi ya Iya. Pak ya. Iya, Bu, artinya kasus seperti ini kan bisa jadi banyak, bukan satu. Iya. Yang ngalamin seperti ini, kan rumah tangganya gagal, terus sering menyendiri. Iya. Antisosial. Orangnya biasanya yang gini diem, Iya, Iya, iya. gitu. nggak ngomong, tapi mudah tersinggung. Nah, Iya. jadi Gitu, Pak. mungkin kan emang Bapak apa ada ucapan, kita juga nanya-nanya ke Bapak, ada Bapak barangkali apa salah apa gitu ya, tapi enggak, biasa aja gitu. Ya kalau orang berhasil halusinasi, dia mudah kesinggung. Ditegur gini aja misalnya, kamu kakinya kotor, jangan ke masjid, cuci dulu. Itu bisa ngamuk, bisa ngebunuh. Padahal cuma begitu aja. Ya iya, karena menurut kita normal, menurut dia tidak. Gitu. Sedih banget pas denger Bapak benar-benar, Ibu juga nyeritain ke kita kan, karena kita nggak ada yang dikasih tahu awalnya kenapa. Jadi sebenarnya pas Bapak ada di masjid pun saya juga nggak lihat, karena udah Mbak udah langsung masuk aja di rumah tetangga dulu gitu. Jadi pas penanganan Bapak itu ya kita benar-benar Iya, ibu kan jadi kehilangan bapak. Ayo. Karena katanya nggak nyangka. Kehilangan banget. uang ada penggantinya, kehilangan bapak nggak bisa diganti. sampai Ibu bilang niat mau sholat kok jadi kayak gini gitu ya. Antarnya. Bisa namanya ya Bu ya. Iya, mesti nganter nyawa. Dia udah ngomongin mau buka puasa pakai apa katanya. Oh, lagi puasa Senin Kamis ya? Iya. Ada dua nih, yang satu yang dirampok, yang di Subang habis tahajud, dibegal, dipukul kepalanya sampai meninggal. Ibu Lagi rajin banget Bapak Lagi puasa, puasa Senin Kemis. Udah ambil wudhu ya Bu ya, Iya. niat mau azan. Ya Allah. ada aja ya, cuaca panas nih. Ya kan panas. Jadi kalau kemaraunya agak tinggi teriknya, itu selalu banyak kejadian. Itu cerita orang tua saya begitu. Kalau saya selalu ngikutin gaya orang tua. Jadi kalau kemaraunya panjang, matahari teriknya sangat tinggi, itu biasanya banyak kejadian. Harus hati-hati. Begal, Bu. Tiap hari loh Bu saya nanganin yang gini. Itu yang Purwakarta berarti udah dua nih. 3. Yang satu hajatan, Campaka. Cempaka Ya. rame juga. Ya kan yang dipukulin sama orang preman. Yang 2 satpam. Iya, yang Belum Jatiluhur. ketemu sampai sekarang pelakunya. Yang ketiga suami ibu. Gitu. Dimakamin di mana? Di Dauan, Pak.
Cikampek. Iya. Iya, yang depan stasiun Dawannya. Emang di sini nggak ada komplek makam? Ada. Jadi ada rencana mau dibongkar. Dibongkar, Pak. Karena penggusuran, jadi khawatir nanti. Digusur untuk pabrik, Pak. Pabrik. Katanya. emang makamnya punya siapa tadinya? Punya Perum, jadi Oh, nanti pantes. dipindah ke Oh iya, sini. punya kawasan kali ya? Iya. Ya kan ini kan kawasan nih, yang punya kawasan nih. Berarti kan dijual sama yang punya apa? Dipakai sama yang punya tanahnya. Kita nggak bisa protes orang punya tanah dia. Anak-anaknya yang pasti Iya. aja deh. Tapi kan kalau udah meninggal nggak mikirin. Ya Bu ya? Iya, tapi anak-anak kata Pak kasihan kebongkar pas. Ya bukan Bu, kalau udah ninggal nggak mikirin. Iya, Orang dia makam dia mau dibongkar kek, mau diratain, nggak mikirin. Yang mikirin tuh yang hidup. Orang yang ninggal mah nggak mikir. Enggak lah, udah ninggal udah selesai. Urusan Gitu. dunianya ya Pak ya. Dunianya, dia tinggal bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat. Iya. Tapi ibu punya suami, punya ayah, punya kakek adalah orang yang menyempurnakan hidupnya. Bisa jadi kan menurut pandangan kita, wah dibunuh, gitu kan? Tapi kan dia sempurna, ya kan Bu? Iya. Lagi puasa Senin Kemis, lagi puasa Kemisan, Kamis. mau sholat duhur, Iya. mau azan, dihabisin. Ya dalam pandangan kita kok sedih banget. Tapi bisa jadi di pandangan Allah bapaknya dalam keadaan bahagia. Ya kan Bu ya? Dalam keadaan bahagia. Gitu, dalam keadaan bahagia dia menyelesaikan hidupnya dengan baik. Ya Bu ya. Saya nyampaikan duka, saya yakin Bapak adalah ahli kebaikan, Bapak adalah ahli ibadah, Bapak adalah orang soleh, Bapak suami yang baik, ayah yang sayang pada anak dan cucunya, kemudian marbot masjid yang khusus dalam ibadahnya. Saya nyampein itu Bu, saya mohon maaf, ada titipan 30 juta buat di sini Bu ya, kasih sama-sama. Bisa bujuk Bapak. Iya sama-sama Bu. Mudah-mudahan cepat ya. Ya kan sudah ditangkap, tinggal diadili. Dihitungnya 15 tahun Apa tuh? hukumannya. Hukumannya kalau hukuman pembunuhannya direncanakan bisa penjara seumur hidup. Amin. Ya mudah-mudahan itu Pak kita Kan direncanakan itu, diniatkan. Bisa penjara seumur hidup itu. Iya, bisa penjara seumur hidup karena direncanakan. Yang di Indramayu seumur hidup. Yang satu hukuman mati. Walaupun dia speak up dulu di media sosial seolah-olah dia korban. Bisa, saya ikut bantu. Ya Bu. Iya, Pak. Iya. Jangan sampai anak-anak jangan yang kalau 15 tahun habis terlalu membunuh. cepat gitu Pak. Iya, habis Saya membunuh juga juga ada teriak ya, niatan. mana anaknya Oh, gitu Pak. iya. Kita sampai menyaksikan, jadi seolah-olah Ya, kayak mudah-mudahan hukumannya bisa seumur hidup. Ya mudah-mudahan ya Pak Ya. ya. Atau pidana mati. Ya, itu. Biar tidak menjadi ancaman bagi yang lain. Iya, Pak, ya. Ya. Cukup Bapak. Itu cukup Bapak aja yang korban, nggak boleh ada Iya, korban lagi. berikutnya. Bener Pak, Ya. kita di hidup di sini bisa tenang ya. Iya, asalnya juga tenang kan, nggak pernah ada Iya, apa-apa. makanya itu. Pencurian aja jarang daerah sini. Iya, Iya, alhamdulillah kita 20 ya, tahun. kecuali yang nyuri perasaan banyak. Iya. Waduh, lagi sedih nih. Ini pasti rombongan para janda ya. Tahu Pak, ya Allah kasihan dong Pak itu janda Pak di belakang. Kenapa harus dikasihan? Oh loh, kan nggak ada suami ya. Bukan, kalau janda beruntung masih punya harapan dapat lagi. Enggak, justru benar.
Makasih ya. Justru nggak ada yang mau. Ini Pak, ini teman-teman kadernya Pak. Pak. Saya kader Posyandu. Posyandu. Iya. Oh, ini Aktif kader- Pak, ini aktif Marawis. Aktif. Ini Aktif kader-kader grup Marawis. Marawis. Posidahan. TPK. Indung, indung, kepala lindung. Ucap di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersadung. La haula wala quwata, mata melihat seperti buta. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Foto sama Kang Dedi. Pak Dedi, foto. Ini buat jajan di cepet sama duit. Atas, ya nggak desain. Siap, mohon. Atas, mohon. Kali desain. Iya, mohon. Siap. Saya RT-nya Pak. Oh iya, Pak. Kalau sudah dari awal orang ada gejala seperti itu, sebaiknya segera dirawat. Sudah saya sampaikan ke Babinsa, tapi orang tua itu melarang. Ya enggak, bisa diambil itu harus segera dirawat, soalnya gejala kejiwaan. Asik.